السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رجب من أفضل الشهور ورتب على ذلك مزيدا من الفضل والبركات والنور والحبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا ذخرا عند الملك الغفور. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الهادي من الضلال إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد بدر الدجى ونور الديجور وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم ينفخ فيه الصور. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada hal-hal yang diharamkan untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang bertalian erat dengan anugerah Allah yang namanya al-Jumu'ah, yaitu wa yahrumu tasyaghulu anha ba'dal adhani tsani wa yukrahu ba'da zawal. Jadi perlu dibedakan antara al-azan as-sani dengan az-zawal. Kalau al-azan as-sani namanya aja al-azan as-sani, azan yang kedua. Azan kedua itu adalah azannya al-muadzin di saat al-khatib berada di mimbar. Ini azan kedua. Ya. Berarti jauh setelah masuknya waktu. Jauh setelah apa? Az-zawal. Sebab az-zawal maksudnya zawalus syams. Miringnya, ya, condongnya matahari ke arah barat di arah kita ini, ya. Ini pertanda masuknya waktu Jumu'ah. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azan itu cuma sekali, yaitu azan yang kedua. Yaitu azan di saat al-khatib berada di al-mimbar. Jadi azan yang pertama seperti yang kita lakukan ini itu terjadinya di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu an, manakala kaum muslimin semakin membludak, ya, dan Al-Madinatul Munawwarah semakin istilah sekarang ini pemekaran, semakin meluas. Sehingga perlu untuk memberitahukan pada kaum muslimin akan masuknya waktu, yaitu zawalus syams, ya, karena mereka itu sibuk, ya, sebagaimana disebutkan, mereka karena ini bekerja di Az-Zawra, pasar Az-Zawra di Al-Madinatul Munawwarah di zaman tersebut. Jadi kadangkala lupa daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-Jumu'ah. Maka di
dibuat akan azan pertama. Dan hal tersebut berlaku seterusnya sampai zaman kita sekarang. Ya. Jadi az-zawal ini adalah awal masuknya waktu al-Jum'ah. Maka sekarang begitu zawal ya azan untuk menunjukkan masuknya waktu. Kemudian nanti di saat al-khatib berada di mimbar, al-muadzin azan lagi. Ini azan kedua. Berhubung yang namanya al-Jum'ah itu merupakan anugerah yang teramat besar, bahkan merupakan khisisah min khasaisil ummah Muhammadiyah, maka begitu dikumandangkan akan al-adzanul tsani, ini harus tutup buku dari apa yang bertalian dengan dunia, dengan pekerjaan, dengan jual beli. Sungguh sangat menyedihkan dan memalukan, hanya untuk mendapatkan akan keuntungan yang sesaat, dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelum dia dilahirkan, sampai berpaling daripada anugerah Allah yang namanya al-Jumu'ah. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang betul-betul dicintainya untuk berhubungan dengan dunia, untuk jual beli, untuk bisnis, manakala di hadapannya terdapat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-Jumu'ah. Berhubung dalam hal ini saat al-khatib berada di mimbar, ini adalah saat inti daripada al-Jumu'ah, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jual beli. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam suratul Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, ya. Terus apa? Lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dilantunkan, dipanggil, ya, dinida pada hari Jumat untuk melakukan sholatul Jumu'ah, yang mana dalam hal ini karena di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam azan itu yang dimaksud adalah azan di saat al-khatib berada di mimbar, itu al-adzanul tsani. Maka ulama menjadikan maksud tujuan daripada firman Allah idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah itu an-nida'u tsani, azan yang kedua. Itu bila al-muadzin melantunkan, mengucapkan akan adzan, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memantapkan anugerah yang namanya al-Jumu'ah. Dan wazarul bai', daru itu utruku, tinggalkanlah al-bai', al-bai' tinggalkan. Karena ini merupakan amr, perintah. Itu dalam usulul fikih, al-amr yadullu ala wujub. Perintah itu artikan akan wajibnya perintah tersebut bila dibayar dari asy-syari'. Maka diperintahkan untuk meninggalkan apa saja yang berbau jual beli, yang berbau bisnis. Ini jelas wadzarul bai'. Ini dari ayat ini maka jelas haram hukumnya berbisnis, berjual beli setelah azan kedua. Ini haram, ya. Kemudian keharaman ini berlaku sampai kapan? Katanya
keharaman ini berlaku sampai salamnya al-imam. Karena yang namanya pelaksanaan al-Jumu'ah itu berakhir dengan salamnya al-imam. Ya. Bukan saja diharamkan untuk berjual beli, apa saja yang namanya at-tasyaghul. Jadi ini dikiaskan dari ayat tadi. Yang namanya at-tasyaghul, menyibukkan diri, ya, anha dari al-Jumu'ah, itu diharamkan, ya, untuk dilakukan setelah azan kedua tadi itu. Termasuk dalam hal ini tonggonya masjid. Tonggonya masjid, walaupun dia punya keyakinan kapan saja, ya, dia keluar ke masjid pasti mendapati akan al-Jumu'ah, atau mendengarkan akan khutbatul khatib di dalam rumahnya karena ada kesibukan, ya, dengan istrinya, dengan keluarganya, punya kerjaan menjahit, ya, selagi dia punya jahitan belum selesai, nanti saja nunggu komat, ya, baru keluar. Ini haram, hukumnya haram itu. Ini maksud dari ucapan ulama, inna syakhs idza qariba manziluhu jiddan minal jami' wa ya'lamu al-idraka walau tawajjaha fi asna'il khutbah yahrumu alaihi an yamkutha fi baitihi li syughlin ma'ayalihi aw ghairihim. Bila seseorang rumahnya dempet dengan masjid, tonggonya masjid, dan dia yakin pasti bisa untuk mendapatkan Jumat, walaupun di tengah-tengah khutbahnya khatib dia bisa mendatangi masjid, tetap haram baginya untuk berdiam di rumahnya, itu lisyughli ma'iyalihi, karena sibuknya dengan istrinya, ya, bantu istrinya untuk biasanya itu buat kerupuk atau menyelesaikan akan pesanan, ya, walaupun tokonya masjid, walaupun dia manakala komat langsung datang, haram, berdosa setiap detik daripada duduknya, ya, di rumahnya tadi, hukumnya haram. Sebab berlaku atas dirinya, bal yajibu alaihi al-mubadaratu ilal jami amalan biqouli ta'ala idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah ila akhir ayat. Akan wajib untuk bersegera ke masjid jami' sama dengan orang-orang lainnya. Itu. Ini yang harus kita sadari. Mestinya, dengan kata lain, harus kita syukuri dengan dijadikannya kita tonggonya masjid. Ini tidak sembarang sembarang anugerah. Ini anugerah khusus untuk hamba-hamba khusus manakala didekatkan dengan masjid. Ya, sama dengan takmir, itu bukan usahanya para takmir, ya, untuk menjadi takmir masjid, tapi pada hakikatnya merupakan pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang namanya tonggonya masjid. Makanya menurut ahlul ma'rifah, orang yang tinggal jadi tonggonya masjid, ini kedekatannya dengan masjid sama dengan istilah jannatuka wa naru, ya, surgamu ya nerakamu. Ya, kalau dia itu jadi tonggonya masjid, kemudian setiap mendapatkan panggilan, ya, bersegera, ini berarti nikmat keberadaannya di samping masjid, itu suatu anugerah. Tapi kalau dia jadi tonggonya masjid tapi justru terlambat akan jamaahnya, berjamaahnya, kalau subuh gitu azan, ya, tidak bangun-bangun, malah nutupi telinganya dengan bantal guling, atau kadang-kala
ya, protes kalau tarhim ini nyupeki telinga, hati-hati. Ini gambaran daripada dirinya ini jadi melarat. Itu umum. Tonggonya masjid kalau tidak menjaga hukukul masjid, melarat. Hati-hati. Mari kita menyadarkan diri kita bahwa dijadikannya kita tonggo masjid, ya, ini suatu anugerah bagi jamaah kauman. Makanya kenapa khusus manual masjid itu dinamakan kauman, ya, kauman, ya, sebagian orang mengatakan dua kaum. Padahal kalau dilihat dari bahasanya, dari kata-kata qiyam, berdiri, ya, ini kelompok komunitas yang paling cepat menjalankan ibadah. Aqimus shalah, qiyam. Ini kauman, ya, kayu tangan, ya, ini harus berada di saf pertama, ya, kalau ingin dapat rahmat Allah, bila ingin dijadikan sebagai tonggonya Baitullah, ya. Karena anugerah yang namanya al-jumu'ah tadi, ya, maka bila orang berjual beli di saat ba'dal adzani tsani, itu hukumnya haram. Karena sudah masuk dalam acara puncak daripada anugerah Allah yang namanya al-jumu'ah. Maka dalam hal ini bila berdagang, berjual beli setelah masuknya waktu, itu hukumnya makruh. Yukrahu ba'da zawal. Itu begitu masuknya waktu zuhur atau al-jum'ah, ya, tiba makruh berjual beli. Dan umumnya hal tersebut bukannya menghasilkan keuntungan, malah menghasilkan kerugian, lebih-lebih kerugian ukhrawi, ya. Apalagi seperti disebutkan tadi, bila ba'dal adzani tsani, ini hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Sehingga kalaupun setelah azan kedua tadi ada atau masih aja ada orang yang jual beli, yang mana yang satu termasuk mimban tazamuhul jumu'ah, ya, mukim, orang mukim, ya, ini berjualan, punya toko, terus datang musafir. Musafir ini la tazamuhul jumu'ah, iya kan? Beli barang tadi. Ini kedua-duanya sama-sama berdosa, sama-sama yartakibul az-dzunub. Kenapa? Si al-muqim ini kenapa tazamuhul jumu'ah? Maksudnya sudah ada di masjid, ini masih sibuk. Berarti tufawid al-jumu'ah, haram bagi si penjualnya yang muqim tadi. Juga bagi pembelinya musafir, walaupun tidak wajib, tapi dengan dia membelinya yu'in alal tafwidil jumu'ah, membantu terhadap kemaksiatan tadi. Ini, ya, ini hukumnya sama. Jadi kalau berjualan setelah adzan tsani hukumnya haram. Berjualan setelah zawal itu hukumnya makruh. Ini yang mesti kita sadari, ya. Dan seugianya kita beritahukan pada awam demikian, ya. Jangan masuk lebih dalam lagi, ya, yang akhirnya mengarah pada peremehan terhadap terhadap al-jumu'ah. Yaitu setelah menyebutkan hukumnya haram, biasanya fuqaha ini makanya tidak cukup orang itu jadi faqih, jadi alim saja, tapi tidak punya tasawuf. Ya seperti ini. Nanti setelah tahu ini hukumnya haram, ya, terus dikatakan walakinnal bai'a
sahih, tapi jual belinya sah. Ini mengurangi nilai daripada apa? Daripada arti keharaman. Ingat Anda dalam hal ini mestinya ya harus lebih takut pada kata-kata haram. Kenapa? Karena dalam hal ini walaupun pelanggaran tadi kecil, tapi bukan masalah pelanggarannya, kecilnya pelanggaran, tapi siapa yang ditantang, siapa yang dilanggar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hilang dari ulama-ulama zaman sekarang. Kalau zaman dahulu namanya haram ya sudah, lihat kakek kita, nenek kita, orang tua kita, hati-hati ya, jangan pacaran haram, sudah takut. Tapi kalau seperti jual beli ini ya dikatakan haram tapi sah. Jadi ngiming-ngiming nafsu, oh haram gampang, yang penting sah. Nah, ini padahal mestinya dalam kehidupan ini kita harus lebih takut pada hal-hal yang bersifatkan sifatul haram. Kenapa? Karena melanggar siapa? Melanggar yang menciptakan kita. Itu. Maka benar Imam Ghazali mengatakan kalau orang itu meremehkan haram, ya hukum haram, itu sama dengan dia itu tidak normal. Hidupnya tidak normal, alias tidak hidup normal, tidak dikatakan hidup. Kenapa? Tidak tahu akan hak-hak Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Akhirnya awam jadi mudah melanggar. Ya gara-gara anuannya ulama, oknum-oknum ulama duniawi ini. Ya, itu haram tapi tidak apa-apa, jual belinya sah. Itu. Nanti seperti nanti disamakan sama dengan menjual zaman dahulu, menjual al-inab, anggur ya pada orang yang buat khamr ya, itu haram tapi sah. Ya akhirnya namanya awam, tidak ada dasaran agama yang kuat, hanya lebih dari itu, jadi melangkah lebih dari itu. Makanya ulama mengatakan idza ishtaghalal ulama bil mubah saral awamu akalatal syubhat. Bila ulama itu masuk dalam hal-hal yang mubah, ikut ikut tender jual beli ya, ini awam melihat ini ustadz, ini ulama, diikuti, sementara dia tidak mengetahui akan syarat rukunnya yang tepat. Akhirnya akhirnya melenceng, melakukan tender semacam itu, tapi tidak tahu hukumnya, jadilah dia makan syubhat. Wa idza saral wa idza ishtaghala ulama bi syubhat saral awam akalatal haram. Bila ulama itu very perikolusu ya, makan syubhat ya, nanti kalau ditanya kenapa, oh ini tidak apa-apa, oh ini ini hukumnya boleh ya, walaupun agak remeng-remeng tapi hukumnya boleh. Nah, ini si awam hanya ikut-ikutan, hanya tambah jauh dari tuntunan syariat. Kalau ulama tadi melangkah satu langkah, si awam 10 langkah. Nah, karena tidak ada dasarannya, jadilah si awam gara-gara mengikuti ulama demikian jadi pemakan haram. Wa idza ishtaghala ulama bil haram saral awam kafarah. Bila ulama sudah masuk pada hal-hal yang haram, melakukan amalan-amalan haram ya, justru awam ini yang kasihan. Akhirnya gara-gara mempertahankan pendapat daripada ulama yang tidak bertanggung jawab tadi itu, sementara tidak tahu hukumnya ya, dia malahan jadi murtad, jadi kafir si awam tadi. Bukti nyata ya, karena si ulama tadi fatwa ya, namanya riba ya, kalau riba sedikit tidak apa-apa, atau kalau darurah itu tidak apa-apa.
Nah, berhubung ini awam dicekali. Padahal dalam hukum agama ya yang namanya riba itu tidak ada namanya riba darura atau riba sedikit. Allah yang menciptakan akal manusia ya itu memakai kata-kata yang komplit. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya. Allah menghalalkan akan jual beli dan mengharamkan riba. Riba macam apa saja. Kecil, besar, sedikit, banyak. Wa harramar riba. Kalau seandainya ada perkecualian, kecuali setitik, nah, illa qalilan. Mesti begitu. Tapi Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, titik. Datang ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab itu. Karena dia punya deposito di bank ini itu ya untuk mempertahankan namanya dirinya. Oh tidak apa-apa kalau riba darurah. Lu kejaran sampai mana? Tidak bakal dia terangkan arti riba darurah. Oh tidak ono. Karena si awam tadi itu ya pekerjaannya ini berlepotan dengan bank dan lain-lainnya. Oh ini tepak ini pegangi. Padahal lihat hukum dasaran agama. Siapa orang yang mengharamkan sesuatu yang halal yang pasti ya maklum minad dini bil darurah atau menghalalkan sesuatu yang haram yang maklum bil darurah kafir murtad. Nah, ini gara-gara si awamin tadi itu ya entah karena dorongan dia punya pekerjaan tadi ya ini dipegangi. Nah, kan ini jelas-jelas sesuatu yang haram yang maklum bil darurah namanya riba tadi. Terus dia katakan tidak ada apa-apa kalau sedikit. Ini sama dengan mengatakan riba tadi itu boleh halal. Nah, jadi apa? Awam tadi menghalalkan sesuatu yang haram yang maklum bil darurah. Siapa penyebabnya? Ulama tadi. Ini kembali pada masalah kita itu tadi. Katanya Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama ya dalam ulama-ulama ummah dalam menerangkan tentang haram harus menitik beratkan arti hakikat daripada haram tadi. Itu selama ini banyak daripada ulama karena ada hal-hal tertentu tidak mau menyebutkan arti hakikat daripada arti haram. Haram itu sesuatu yang mulia yang harus dijauhi. Ingat Masjidil Haram. Masjid Haram, masa haram dengan artian kita tidak, maksudnya karena mulianya diharamkan untuk melakukan pelanggaran, untuk melakukan hal-hal yang dilarang di tanah haram. Begitu pula dalam hal ini ya hal yang haram itu yaitu hal yang dibuat oleh agama sebagai halaman ada apanya itu pagernya, jangan lompat, jangan masuk. Itu. Jadi yang melarang adalah Al-Khaliq. Mestinya ulama memberitahukan, hati-hati walaupun pelanggaran tadi sedikit tapi bukan masalah pelanggarannya, tapi masalah yang kamu langgar tadi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini al-awam dari segi keimanannya lebih mantap daripada ulama yang tidak bertanggung jawab. Makanya zaman salaf-salaf kita, orang tua kita, kalau dikatakan ini haram, sudah jauh. Tidak perlu dipreteli. Jadi hukum tadi itu kasarnya seperti bunga. Pandang indah, tapi jangan dipegang. Pegang itu akhirnya diremet, ya dilayu. Hukum itu begitu. Haram ya sudah. Jangan terlalu dianukan pada awam. Ini akhirnya awam tadi belakrak gara-gara si alim tadi itu. Ini perbedaan antara ulamaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ulamaud dunia, ulama yang ditakutkan oleh nabi ya seperti zaman sekarang du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyesatkan umat, yang menyesatkan awam ya ke neraka jahannam, waliyadu billah ya. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.